Ayo lur podo nyimak info di Jogja Bregas. Urip jan kadang alaman, ayo semua jangan bingung, mari sini kita berbagi cerita dari lur sedulur Jogja, lur sedulur Jogja. Halo teman-teman, kembali lagi hari ini tim Jogja Bregas bisa ketemu sama seseorang yang sangat spesial yang teman-teman juga pasti udah kenal. Kita sudah bersama Mas Heri Pamat, penyelenggara dari Festival Seni Art Jog. Apa kabar Mas? Baik. Oke, alhamdulillah. Iya. Jadi teman-teman, sekarang tuh seperti yang kita tahu tiap tahun ini kan ada Art Jog nih. Terus sekarang sedang sedang dilaksanakan berapa bulan nih Mas? Ya sama totalnya 2 bulan setengah ya. Oke. 2 bulan setengah. Udah dibuka Dari sebulan yang lalu. Sampai Oktober ya? Iya, dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 10 Oktober. Oke. Jadi mungkin kalau misalnya masih mau datang masih banyak kesempatan ya? Masih sampai 10 Oktober. Oke. Jadi teman-teman seperti yang kita tahu festival ini tetap jalan walaupun sebenarnya kita lagi ada di pandemi. Jadi sebenarnya beberapa festival, beberapa pameran tuh kan banyak juga Mas yang kayak postpone atau malah cancel bahkan. Iya, bahkan. Kenapa Art Jog pertimbangannya apa untuk akhirnya tetap lanjut? Iya, berangkat dari Art Jog yang memang semangatnya itu adalah sebuah presentasi pemikiran gitu ya, atau itu juga bisa dianggap sebagai laku berkesenian yang itu saya pikir tidak bisa direm sebagai kebutuhan seniman untuk berlaku seni gitu ya, atau mereka selama pandemi pun kan tidak istirahat, mereka juga tidak nganggur, justru mereka banyak waktu di dalam di masa pandemi ini. Ketika seruan untuk bekerja dari rumah itu justru yang dilakukan memang setiap harinya oleh seniman. Maka kemudian apa yang dihasilkan oleh seniman selama karantina gitu ya, yaitu butuh wadah, butuh semacam peristiwa begitu yang itu harus dipublikasikan, harus dipresentasikan, harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Bentuknya apalagi kalau bukan sebuah peristiwa pameran begitu kan. Dan walaupun itu kemudian saya berpikir cukup panjang bagaimana ini bisa diselenggarakan, apakah aman atau tidak, diizinkan apa tidak, akan tetapi saya optimis bahwa manusia tidak mungkin diam selama berbulan-bulan gitu kan. Jadi pemikiran itu memang sudah saya sampaikan dari awal pandemi, kurang lebih di bulan akhir April awal Mei itu kita sampaikan kepada teman-teman seniman, apakah seniman bersedia untuk bisa mengikuti Art Jog masa pandemi. Yang semangatnya tentu adalah menampung pemikiran-pemikiran para seniman, hasil kerja dari rumah begitu kan, atau kerja dari studio, dan mereka memang kemudian menanggapi dengan sangat senang dan mereka sangat bersedia, sehingga itulah yang menguatkan saya bahwa laku kesenian, berkesenian itu adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa direm. Cuman bagaimana kemudian nanti pamerannya bentuknya seperti apa, memang kemudian kita selalu mencari jalan, kemudian mencari strategi, kemudian melihat kemungkinan bisa dilakukan apa tidak, itu tiap harinya itu selama awal pandemi sampai menjelang ini dilaksanakan. Jadi itu memang semua bekerja dengan ketidakpastian pada saat itu. Akan tetapi dengan optimis saya kira kemudian itu bisa terlaksana, dan alhamdulillah sekarang benar-benar bisa terlaksana, sehingga masyarakat bisa membuktikan juga bahwa
mereka juga membutuhkan sesuatu dari seniman, dan seniman juga bisa membuktikan bahwa mereka juga tidak tinggal diam selama pandemi, dan inilah hasil pemikirannya dan inilah hasil karyanya. Pemikiran yang disumbangkan, entah itu bentuknya semangat, entah itu bentuknya adalah karya yang menceritakan tentang dirinya di masa pandemi sebagai bentuk motivasi kepada masyarakat, itu bisa dipresentasikan. Jadi itu tidak, memang kemudian modalnya hanya yakin sih saat itu. Oke, iya. Terus ngomongin soal temanya, Mas. Sekarang kan temanya resilience. Apakah itu juga emang terkait sama pandemi atau gimana? Dan kenapa konsep itu dipilih? Ya sebenarnya konsep membuat artwork di masa pandemi itu memang berangkat dari kondisi itu sendiri ya, bahwa kita ini sedang mengalami tanggap darurat gitu. Jadi waktu itu yang ada dalam pikiran adalah membuat artwork tanggap darurat, emergency response gitu ya. Dan kemudian formatnya juga tentu kita berpikir pengen berbuat sesuatu untuk sesama dengan jalur kesenian, entah itu charity, entah itu program-program yang sifatnya adalah penggalangan dana dan lain-lain ya, kepedulian bentuknya apapun itu saya yakin teman-teman seniman banyak sekali idenya gitu. Dan kita simpulkan bahwa ini kita bicara mengenai ketahanan, bicara mengenai daya tahan, bicara mengenai pembuktian bahwa kita itu kuat, kita bisa, kita bukan dengan cara dengan cara frontal gitu ya, dalam arti mungkin kemudian melawan gitu atau tidak percaya adanya pandemi ini, akan tetapi justru kita berusaha hidup berdampingan, kemudian kita benar-benar bisa bersahabat begitu dengan pandemi, sehingga ketika menghadapi apapun yang terjadi itu dengan hati yang kemudian terbuka dan kemudian matang, bijak, kemudian juga tentu keselamatan atau kesehatan itu menjadi hal yang paling utama. Itu konsepnya adalah ketahanan, dan memang itu juga sekali lagi adalah membuktikan bahwa di dalam dunia seni, terutama di seni rupa, mereka itu tidak serta-merta kemudian menyerah begitu saja. Ini adalah pembuktian sekali lagi bahwa seni rupa dengan kreativitasnya itu tidak pernah mati. Ya, oke. Dan mudah-mudahan orang-orang yang datang juga bisa melihat itu ya, Mas ya. Iya, saya yakin mereka juga merasakan itu. Yes, oke. Tadi Mas Heri udah sempet ngebahas dikit tentang charity. Aku sempat lihat di website ada tentang art care ya, Mas. Betul. Dulu katanya sempat ada juga di 2006 ketika gempa Jogja, dan sekarang diadakan lagi. Iya, betul. Boleh cerita sedikit Mas tentang art care? Ya, art care kan memang semangatnya adalah sebuah gerakan kepedulian seniman untuk sosial dan kemanusiaan begitu ya, dan itu juga mungkin bisa saja berlebar dengan mungkin kita bentuk kepedulian terhadap lingkungan atau ekologi gitu ya. Tergantung saat ini apa yang sedang terjadi gitu kan. Kalau pada saat itu memang kemudian di Bantul, di Jogja memang dampaknya sangat luas, baik itu manusia itu sendiri maupun dampak lingkungannya, dan itu tergerak dengan kekompakan teman-teman seniman dengan cara yang sederhana, dengan mendonasikan berupa karya kecil-kecil ukuran 20 kali 14 cm gitu ya. Dan itu adalah saya kira atau kami yakini bahwa melukis kecil itu memang sama saja, artinya juga butuh keseriusan gitu, akan tetapi terasa akan lebih ringan, baik dari segi pengerjaan karya itu maupun dari segi nanti mengemasnya kemudian untuk dijual juga gitu kan, dijual kepada peminatnya, bahwa ini bentuk kepedulian melalui jalur seni, dan ada timbal balik antara pembeli dengan atau penyumbang dengan seniman gitu, artinya ini disumbangkan 100% gitu kan. Memang seniman bisanya ngelukis atau bisanya cuma gambar gitu atau drawing gitu, dan donatur membeli dengan bisa mengoleksi karya kecil-kecil
dan itu sesuatu yang membanggakan juga, tidak hanya menyumbang 100% dalam arti uang begitu saja, tidak, tapi ini adalah salah satu pemicu dan timbal balik yang baik. Dan yang nilainya yang paling berharga adalah kepedulian itu sendiri dari kedua belah pihak. Dan kemudian itu art care ini kemudian sifatnya internasional, pesertanya juga dari luar negeri, dan di luar sana di Eropa terutama itu juga ada gitu teman-teman seniman yang bergerak melalui program namanya Art Care juga. Jadi ada Art Care internasional, ada juga Art Care Indonesia gitu. Dan di sini memang kemudian saya yang memimpin bersama teman-teman komunitas Soboman 219. Basecampnya itu di sana di Kampung Soboman, dan itu sudah beberapa kali dan kita berhasil kemudian menjual berpaket-paket, kemudian itu disumbangkan dalam bentuk juga bisa berupa sembako misalnya, kemudian juga bisa berupa uang cash. Itu tergantung kebutuhannya yang dibutuhkan apa, dan itu berjalan tidak hanya pada saat bencana sebenarnya. Pada hari-hari biasa kita masih punya dana simpanan gitu dari art care, dan itu bisa digunakan ketika ada kondisi seniman yang sangat membutuhkan. Jadi sifatnya itu memang kemudian seperti charity yang kemudian sepanjang tahun. Akan tetapi memang kemudian bergeraknya itu banyak ketika terjadi bencana. Jadi di sana kepedulian lebih besar, ya kan, kemudian baik itu dari si seniman maupun para donatur atau penyumbang. Dan itu bentuknya juga lukisan kecil-kecil, sifatnya adalah dikemasnya juga menjadi beberapa paket gitu. Dalam satu paket ada 16 karya dari 16 seniman gitu kan. Kita berhasil tahun ini kita di Artjok Resilient ini kita berhasil menjual lebih dari 19 paket gitu, dan senilai 15 juta. Kemudian nanti hasilnya 100% disumbangkan dan dikelola oleh yayasan yang dipercaya begitu. Kemudian nanti untuk program atau bentuk program pemulihan begitu kira-kira, atau siapa yang sekiranya membutuhkan, dan itu memang melalui kesepakatan dari seniman maupun pengurus supaya ini tepat sasaran. Oke, ini masih berlangsung kah Mas? Masih berlangsung, dan seniman masih terus menyumbang. Tiap hari itu ada yang nyetorin karya kecil, kemudian kita kemas, kita kasih paswarto, kita kemas secara bagus, kemudian kita susun menjadi paket-paket begitu. Kemudian biasanya orang datang kemudian membeli, dan memang semangatnya memang kita bersamaan untuk sesama. Oke, balik lagi ke penyelenggaraan Artjok Mas. Pasti kan banyak penyesuaian gitu ya yang dilakukan, yang sehingga mungkin beda dari tahun-tahun sebelumnya. Buat pamerannya sendiri apa aja Mas yang beda yang di tahun ini yang tahun-tahun sebelumnya nggak ada? Ya, Artjok kan biasanya memang penuh dengan program-program yang sifatnya interaktif. Kemudian melibatkan pengunjung, kemudian mengundang pengunjung, kemudian untuk terlibat dan berpartisipasi, bahkan menjadi bagian dari karya ataupun bagian dari program itu. Bedanya kemudian di tahun ini tidak ada, jadi ini lebih kepada sifatnya lebih kepada hanya menyajikan karya, kemudian kalaupun ada program itu sifatnya semuanya harus melalui daring, gitu kan. Kemudian biasanya Artjok itu dikunjungi lebih dari 2.000 orang, bahkan weekend itu bisa mencapai 3.500 sampai 4.000 orang. Ya itu tidak mungkin lagi untuk tahun ini, karena ya bahkan kita membatasin orang dari segitu banyak setiap harinya. Ini cuma tinggal hanya boleh gitu ya, kita memang membuat aturan sendiri, kita bisa menimbang sendiri titik amannya itu berapa orang sih gitu. Dan kita hitung satu sesi selama 2 jam itu hanya boleh 60 orang yang masuk, yang ada di dalam ruang pamer. Jadi walaupun itu ya sangat drastis, itu nggak nyampe 2%-nya gitu. Cuman ya
apapun itu sekali lagi memang keamanan dan kesehatan itu menjadi hal yang paling utama. Tanpa mengurangi niat baik teman-teman ataupun pengen menunjukkan sesuatu yang positif kepada masyarakat dari hasil karya-karya teman-teman seniman ini, itu tetap menjadi yang utama. Kesehatan tetap menjadi yang utama. Monggo dilanjutaken nggih. Tadi sempat ngebahas sedikit tentang program daring, Mas. Jadi mungkin teman-teman yang ada di luar kota atau bahkan yang nggak bisa datang itu bisa ada program daring juga yang diikutkan ya, Mas? Ya, jadi kalau misalnya kita mendatangkan narasumber dari luar, misalnya ada kuratornya kan tidak tinggal di sini, ada juga yang tinggal di kota lain di Bandung gitu, dan itu saya kira dengan program daring atau online itu menjadi sangat memungkinkan, dan justru kemudian pesertanya juga penikmat Arjok melalui online itu pun juga malah justru semakin luas. Arjok malah semakin bisa dijangkau oleh orang yang pengen menikmati di seluruh dunia justru. Jadi dengan keterbatasan itu justru kita bisa membranding Arjok melalui online itu justru dampaknya makin luas gitu. Walaupun pengunjungnya dibatasin dengan berbagai macam ya, artinya dengan melalui prosedur yang tidak gampang juga, yang tidak biasa juga untuk masuk sebuah pameran. Tapi ini menjadi sebuah pengalaman yang baru dan penting, dan kemudian apa yang selalu disebutkan bahwa kita harus memasuki era kebiasaan baru, begitu itu benar-benar bisa diterapkan di wilayah penyelenggaraan event seni seperti ini. Oke. Program daringnya tuh apa aja tuh, Mas, yang bisa diikutin umum? Ada kuratorial tour, kemudian ada meet the artist, di mana seniman bisa bicara mempresentasikan karyanya, kemudian itu bisa diikutin oleh teman-teman dari manapun. Gitu. Kuratorial pun juga begitu. Kuratorial tour, kurator akan berbicara menjelaskan baik karya-karya yang ada di dalam ruang pamer maupun pamerannya ini sendiri, dan interaktif juga, bisa tanya jawab. Dan jadi kayak pakai Zoom call gitu, Mas? Iya, tetap ini live gitu ya. Tetap live ya. Iya, dan kemudian memang jangkauannya juga makin luas, orang bisa mengikuti dari manapun. Termasuk program-program di dalamnya ada Murakabi, movement itu juga kemudian banyak sekali menawarkan proyek-proyek di dalamnya, entah itu bentuknya bisa berbicara tentang sandang, pangan, papan, dan puisi begitu, dan itu bisa diterapkan di dalam program-program di dalamnya, bahwa ibadah puisi, kemudian ada temu wicara, semacam talk show itu ada di dalam program Murakabi, dan itu sangat menarik, dan memang kemudian banyak sekali yang pengen dan tertarik untuk ikut, sehingga banyak pengalaman baru yang bisa dibagi melalui program-program dari Murakabi itu, di mana pembicaraannya, konsep karyanya mengenai sandang, pangan, papan, dan puisi itu sungguh membuat kita semua juga yang kerja di sini juga akan banyak mendapatkan pengalaman dari para seniman dalam mempresentasikan karyanya. Gitu. Oke. Terus, Mas, tadi kan sempat bahas sedikit kalau misalnya pengunjungnya agak berkurang, ya bukan agak ya, tapi emang lumayan sangat berkurang. Ya. Tapi kalau dari sisi seniman, Mas, yang tergabung tetap sebanyak tahun-tahun sebelumnya kah, dan juga jangkauannya tetap dari, kan banyak yang biasanya dari luar Jogja, luar Indonesia pun, apa kalau di tahun ini sama? Ya, justru di Arjok sekarang ini, di pandemi ini, masa pandemi ini, seniman-seniman justru makin banyak. Oh ya? Karena banyak kesempatan yang awalnya seniman-seniman yang di sini banyak sekali seniman-seniman yang sangat terkenal gitu. Pasti. Yang biasanya itu sebelum pandemi mereka sangat sibuk berpameran di luar negeri atau pameran di kota lain gitu ya, atau berpameran dengan galeri yang ada di beberapa
kota gitu ya. Mereka sangat sibuk biasanya sehingga terkendala tidak bisa ikut Arjok gitu kan. Nah, tahun ini kemudian seniman-seniman itu makin banyak, malah justru banyak waktu. Jadi pada Kemudian bisa mereka justru sangat ingin ikut berpartisipasi dan mungkin merupakan pengalaman baru gitu ya, nggak mau melewatkan kesempatan itu ketika ada sebuah event yang diselenggarakan pada saat pandemi itu seperti apa gitu. Dan mereka memang butuh wadah itu, butuh momen itu, butuh peristiwa itu untuk kemudian sebagai media untuk menyuarakan apa yang dia pikirkan selama pandemi gitu. Misalnya ketika dia bisa bicara tentang pandemi itu seperti apa, kemudian kebiasaan baru itu seperti apa, kemudian dia aplikasikan ke dalam karyanya, dan kemudian itu butuh wadah. Maka kemudian Arjok ini menjawab itu semua, sehingga ketika kita mengundang mereka justru banyak yang ikut, jumlahnya pun otomatis akan lebih banyak daripada Arjok sebelumnya. Dan memang dari kami, dari penyelenggara begitu, tidak menyarankan untuk karya-karya yang sifatnya interaktif gitu ya, kemudian melibatkan peran pengunjung untuk menjadi bagian dari karyanya, sehingga hasilnya banyak karya yang 2 dimensi, kemudian sedikit karya yang sifatnya instalasi dan perlu ruang, perlu waktu, perlu tenaga, atau kemudian perlu semacam art handler yang lebih banyak begitu, sehingga relatif banyak ruang yang kemudian bisa dipakai di dalam ruang Arjok di Jogja National Museum ini, sehingga bisa lebih banyak menampung karya teman-teman seniman. Itulah kemudian saya sebutkan pesertanya kita lebih banyak dari Arjok sebelumnya. Dan total berapa tuh Mas? Ya saya malah lupa, tapi itu 150 lebih dari seniman. Yang biasanya kita hanya menampung 50 sampai 60 seniman, ini justru 100 sampai 120 sampai 150 seniman, karena juga banyak program yang kemudian seperti art care itu kan melibatkan banyak lagi seniman, sehingga Arjok pada saat pandemi ini benar-benar bisa banyak menampung apa yang kemudian diinginkan seniman. Mereka ingin berpartisipasi. Banyak nama-nama seniman yang kemudian kita masuk list gitu, bahwa mereka itu pernah terlibat dalam pameran masa pandemi, yaitu Arjok Resilient. Yes. Jadi karya-karyanya pun memang banyak. Jadi buah pemikiran ketika pandemi. Jadi memang emang berkaitan juga tentang pandemi banyak ya? Iya, memang tema resilient itu sendiri sebenarnya tema event atau tema pameran yang merespon pandemi gitu. Dan tanpa kita arahkan bahwa seniman diarahkan ke tema itu sebenarnya udah otomatis. Karena benar-benar ini art under quarantine, jadi memang menampung pemikiran-pemikiran, kegelisahan seniman yang mereka itu memang bekerja di dalam studio, di dalam rumah selama pandemi itu. Jadi sejak bulan Maret mungkin ya mereka kemudian nggak bisa kemana-mana, sehingga mereka justru bisa lebih mematangkan karyanya, lebih bisa mematangkan konsepnya, kemudian lebih memantapkan teknisnya gitu, sehingga wadah Arjok Resilient ini menjadi sangat penting. Mas, tadi sempat dibahas dikit sih, tapi boleh nggak sih cerita lebih elaborasi lagi tentang dampak pandemi ini sendiri ke pekerja seni gitu Mas? Iya, mungkin sampai hari ini juga masih berasa sekali dampaknya, karena memang keterbatasan adanya event ya. Event juga relatif sangat sepi, dalam arti penuh dengan resiko kan pastinya, dan itu tidak ada izin. Memang pemerintah belum mempunyai regulasi membuat perizinan di masa membuat keramaian dalam bentuk event gitu ya di masa pandemi ini. Jadi saya kira ini sangat dimaklumi ketika memang kesehatan menjadi hal yang paling utama. Saya kira seniman, kemudian para pekerja seni, pekerja event itu bisa memaklumi bahwa ya
ini harus dihadapi dan ini memang harus disiasati. Bagaimanapun caranya manusia pasti punya punya kemampuan untuk survive ya, untuk bertahan, bagaimana kemudian mereka bisa berlangsung kehidupannya gitu. Dan dampaknya memang kemudian para pelaku kreatif ya, terutama banyak keterbatasan, terutama kalau mereka itu bentuk presentasi karyanya adalah harus melalui penyelenggaraan sebuah event gitu ya. Tentu akan sangat terkendala dan menjadi sangat penuh tantangan buat berpikir bagaimana kemudian harus bertahan dalam hal ini memasarkan karyanya, kemudian mengaplikasikan keahliannya, itu akan sangat terkendala dan tidak sedikit yang kemudian harus mencari jalan lain, kemudian istilahnya harus mencari sumber-sumber lain untuk penghidupannya gitu. Ya, saya kira teman-teman yang bekerja di wilayah seni semuanya kena dampak ya, kena dampak. Walaupun kemudian istilahnya memasarkan karyanya itu semuanya bisa melalui online, tapi saya kira yang pembeli pun yang juga kena dampak, kolektor, kemudian pembutuh seni seperti itu perusahaan atau korporat swasta, kemudian apalagi kolektor yang kemudian jumlahnya juga tidak banyak di Indonesia, untuk mereka juga kena dampak dari pandemi ini, baik itu mencakup apa yang dialaminya di dalam profesinya ya. Saya kira semuanya kena dampak, sehingga walaupun karya bagus juga belum tentu bisa dijual. Ya seperti itu. Betul. Walaupun dia punya keahlian bagus juga belum tentu ada wadahnya juga. Jadi memang di sini kita diuji betul, kita justru ditantang oleh keadaan gitu, supaya kita membuktikan bahwa apa sih yang kemudian yang kita bisa lakukan, dan kemudian bahkan kita buktikan kepada sesama bahwa kita itu bisa. Saya kira ini bukan sebuah lomba, ini juga bukan sebuah pertandingan, akan tetapi semua akan dihadapi dengan masalah yang sama, dan tentu setiap pribadi mempunyai caranya masing-masing untuk bersyukur ketika dia tetap sehat dalam kondisi seperti ini. Ya. Oke Mas, itu tadi tantangan secara general untuk pekerja seni. Tantangan untuk penyelenggaraan art job Mas, yang berat banget rasanya di masa pandemi ini apa tuh Mas? Ya, saya kira tantangannya ketika kita masing-masing harus bertahan, bagaimana kita itu menghadapi bahaya ya, itu yang paling berat. Kemudian dalam arti menjaga kita tetap sehat itu sebenarnya tantangan paling berat untuk pribadi-pribadi atau teman-teman yang mereka bekerja di sini. Itu jelas tantangan paling berat dan membutuhkan keberanian tersendiri, ya kan. Ketika sudah berani, kemudian apa yang dilakukan, kemudian sifatnya ini kolektif, kemudian muncul mungkin keberanian baru gitu ya. Ketika ini banyak temennya sepakat bahwa ini jalan, sepakat untuk disiplin dalam menjaga kesehatan. Akhirnya itu yang paling penting. Dan ketika kami sebagai penggagas dan penyelenggara itu sendiri, ya sebuah kebiasaan dari dulu. Sebelum pandemi pun kita juga sebuah perjuangan yang luar biasa untuk bisa menyelenggarakan pameran, karena di dalam pameran seni seperti seni rupa ini kan memang paling sulit untuk mencari pendukung seperti sponsor, kemudian mencari dana untuk menyelenggarakan pameran seni rupa itu dari dulu sulit. Ketika dia justru di kondisi pandemi seperti ini, walaupun sama sulitnya juga, akan tetapi kita kan bisa mengukur di situ kita apa yang harus kita kecilkan gitu kan, sehingga targetnya akan berbeda begitu. Dan memang banyak kesempatan yang hilang seperti sponsor waktu itu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemudian
menjadi sebuah pengalaman pertama untuk menjadi sponsor, dan ini menjadi sebuah pencerahan luar biasa, dan tiba-tiba itu hilang begitu saja atau batal begitu karena adanya pandemi. Dan saya kira ya itu ada, memang saya selalu berkomentar ya ini memang belum waktunya begitu. Jadi hal biasa sponsor batal itu hal yang biasa juga, nggak ada atau kurangnya sponsor itu juga sesuatu yang biasa. Dan saya kira saya katakan tadi bahwa tantangan terbesarnya adalah keberanian itu sendiri untuk bisa menyelenggarakan pameran. Jadi memang yang terberat adalah bagaimana kita itu bisa berani secara kolektif. Ya, oke. Terakhir Mas Heri, punya nggak pesen untuk mungkin penyelenggara pameran di luar sana atau bahkan pekerja seni atau orang-orang yang memang pekerjaannya berkaitan dengan hal tersebut di masa pandemi ini? Monggo Mas. Ya, saya kira buat teman-teman penyelenggara pameran, kemudian penyelenggara lelaku berkesenian, kemudian para pembutuh seni dalam arti seniman itu sendiri sebagai pelaku seni dan ataupun pelaku kreatif, atau yang kemudian berada di dalam ekosistem seni, baik itu seniman juga penyelenggara pameran, pemilik galeri. Saya kira kita masing-masing punya cara untuk tetap bisa menyuarakan hasil karya kita, tetap bisa menjalankan apa yang menjadi kebisaan kita, tetap bisa berbuat sesuatu minimal buat keluarga atau orang-orang terdekat dari kita, dan syukur bisa lebih banyak lagi untuk orang lain. Pasti ada jalan, jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada kata kemudian pasrah terhadap keadaan gitu. Saya kira tidak ada istilah itu. Saya yakin semuanya ada jalan dan punya cara. Dengan perkembangan seperti sekarang ini, saya yakin ada jalannya. Nggak mungkin ada kata buntu di dalam setiap kehidupan individu itu. Jadi teman-teman terutama penyelenggara pameran dan seniman gitu ya, saya yakin justru kreativitas mereka yang memang menjadi pekerjaannya, yang menjadi konsentrasinya setiap hari sebagai orang kreatif, saya kira justru disitulah tantangannya, dan pasti disitulah akan ditemukan sesuatu yang sangat mencerahkan, yang berguna buat lebih banyak orang lagi gitu. Amin. Itu pesan dari Mas Heri. Terima kasih banyak Mas sudah sama-sama. mau bergabung, sudah mau cerita-cerita. Teman-teman kalau misalnya pada belum sempat ke Artjok, masih sampai Oktober nanti tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10 Oktober yang di Jogja bisa pada datang tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Tentu ya. Senin sampai Minggu buka ya Mas ya? Senin sampai Kamis itu buka sampai jam 6 sore. Kemudian dari jam 10 sampai jam 6 sore. Oke. Tapi kalau weekend hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu sampai 9 malam. Oke. Ya. Itu ya teman-teman jadwalnya, atau teman-teman yang lagi di luar kota bisa ada beberapa program daring yang bisa diikutkan juga. Ya. Oke. Bisa datang juga tentu dengan rapid test atau swab. Oke. Oh, jadi harus memberikan surat dulu ya di depan. Itu syaratnya dari gugus tugas COVID. Untuk penyelenggaraan event. Ya. Sip. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas. Sama-sama, terima kasih, sukses, sehat semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ayo lur podo nyimak info di Jogja Bregas, urip jan kadang alaman, ayo semua jangan bingung, mari sini kita berbagi.